Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini hari Ahad tanggal 23 November 2025. Seperti biasanya saya mau jalan-jalan ke Malioboro. Dan kali ini saya ingin sekali senam ya di area Malioboro. Seperti biasanya ya, saya jalan-jalan ke Malioboro. Dari rumah ke Malioboro jalan kaki ya. Di sini dari rumah jam 5 lebih 10 menit ya. Ini perjalanannya mau ke Malioboro dan ini mau menuju ke Jalan Kusumanegara. Oke, selamat menonton. Nah, ini saya masih berada di Jalan Kusumanegara ya, di wilayah Gedong Kuning ya, ini ya, area Gedong Kuning. Dan ini mau menuju ke Jalan Kebun Raya atau Gembira Loka. Ini saya sudah melewati ya di area Kebun Raya Gembira Loka ya. Nah, ini kalau lurus nanti menuju ke jembatan Kali Gajah Wong. Nah, ini samping saya ada halte Juang ya. Ini halte dan ini saya mau menuju ke area Kebun Raya Gembira Loka. Ini mumpung masih sepi ya. Kalau sepi ini ya tidak ada polusi, tidak banyak kendaraan, jadi enak sekali untuk jalan-jalan ya. Nah, ini di samping kiri sudah wilayah Kebun Raya Gembira Loka ya. Dan kalau lurus itu menuju ke jembatan Kali Gajah Wong. Nah, ini ya area Kebun Raya Gembira Loka. Ini masih rada-rada gelap ya ini ya. Nah, ini di sebelah kiri ada Jalan Kebun Raya ya. Oke. Nah, ini terlihat ya di samping saya ada tulisan ya Gembira Loka. Ya maaf ini terbalik kameranya ya. Nah, ini ya Gembira Loka Zoo. Dan ini saya melewati jembatan Kali Gajah Wong ya. Ini menurut cerita ya, kisah cerita singkat Kali Gajah Wong ini berasal dari legenda rakyat daerah istimewa Yogyakarta atau DIY pada masa Kesultanan Mataram ya. Oke, ini saya melewati Navagrin ya, klinik perawatan kulit dan wajah ya, yang berada di Jalan Kusumanegara, Navagrin Natural Skincare ya. Inilah ya, kalau kepingin cantik bisa datang ke sini. Nah, ini saya melewati SGM atau Sari Husada Yogyakarta, yaitu pusat sejarah dari inovasi dari PT Sari Husada Generasi Mahardika, pelopor nutrisi anak di Indonesia yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1954 ya. Oke, ini saya melewati ya, di samping kanan saya ini ada SMA Negeri 8 Yogyakarta
Dan di samping kirinya itu ada SMK Negeri 5 ya. Dan di SMK Negeri 5 ini memiliki jurusan-jurusan di bidang seni dan kerajinan seperti animasi, desain komunikasi, Kria kreatif batik dan tekstil, Kria kreatif kulit dan imitasi, Kria kreatif keramik, Kria kreatif logam dan perhiasan, serta Kria kreatif kayu dan rotan. Ini masih di area Jalan Kenari. Nah, di sebelah kanan saya itu ada SPBMA ya, atau Sekolah Perkebunan Menengah Atas yang berada di Yogyakarta ya. Dan di samping kiri saya itu ada Galeri Smartfren Timoho Yogyakarta, penyedia layanan telekomunikasi. Dan ini saya mau melanjutkan perjalanannya ya. Ini kalau lurus, ini mau menuju ke Malioboro ya. Nah, di samping kiri saya itu ada kantor BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berada di Yogyakarta. Oke, di depan saya ada perempatan jalan ya. Kalau lurus itu nanti mau menuju ke Malioboro, kalau ke kanan mau menuju ke UIN Sunan Kalijaga, dan kalau mau ke kiri mau menuju ke Jalan Kusumanegara. Nah, inilah perempatan jalannya ya. Nah, ini saya mau menuju ke Malioboro, berarti ini jalannya lurus ya. Ya, ini lurus, masih di area Jalan Kenari. Dan ini saya menuju ke Balai Kota ya. Depan saya itu sudah area Balai Kota. Nah, di kantor Balai Kota Yogyakarta ini terletak di Kompleks Balai Kota Yogyakarta, Jalan Kenari nomor 56 Mojamuju, Umbul Harjo, Yogyakarta 55165, dan merupakan pusat pemerintahan Kota Yogyakarta termasuk kantor wali kota serta berbagai dinas dan bagian pemerintah lainnya. Nah, ini ada halaman kantor Balai Kota Yogyakarta ya, yang biasa digunakan untuk berbagai macam kegiatan ya. Dan kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ini halaman kantor Balai Kota juga sering digunakan. Dulu saya semasa masih kecil ya, saya sering sholat Id di sini.
Di depan saya ini ada kompleks masjid di Ponegoro Balai Kota ya. Dan ini saya masih berada di Jalan Kenari ya, masih di Jalan Kenari, dan saya mau menuju ke Amongorogo ya, gedung Amongorogo dan gedung Stadion Mandala Krida. Di sebelah kanan saya ini ada proses pembangunan gedung DPRD Kota Yogyakarta ya. Ini baru proses pembangunan ya. Ini insya Allah selesai di tahun ini ya, 2026. Ini saya melewati gedung olahraga atau GOR atau gedung Amongorogo Yogyakarta dan memiliki sejarah penting terkait dengan bencana alam. Nah, bangunan aslinya itu roboh ya akibat gempa besar di Yogyakarta pada tahun 2006. Kemudian dibangun kembali dan dibuka kembali pada tahun 2011. Dengan fasilitas lebih modern untuk berbagai kegiatan olahraga, basket, voli, futsal, badminton, taekwondo, dan lain-lain, dan acara publik menjadi salah satu ikon fasilitas olahraga di daerah istimewa Yogyakarta. Nah inilah ya singkat sejarahnya seperti ini. Dan ini saya masih melewati di Jalan Kenari, dan di sebelah kanan saya ini ada Stadion Mandala Krida ya. Nah ini saya mau menuju ke SDN Tukangan ya. Oke, ini saya melewati di SMK Negeri 6 Yogyakarta yang terletak di Jalan Kenari nomor 4, Semaki, Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Dan di samping kanan itu ada wilayah Mandala Krida ya. Dan ini gedungnya ya, gedung Sekolah Menengah Kerajinan 6 yang berada di Jalan Kenari. Dan ini saya melewati di Radio Jeronimo ya, yang terletak di Jalan Kenari nomor 56 Yogyakarta ya. Nah inilah ya Radio Jeronimo ya. Ini radio yang berdiri pada tahun 1971. Dan saya melewati juga di area SD Juara dekat Jalan Kenari juga ya. Yang paling relevan adalah SD Juara Yogyakarta, bagian dari jaringan sekolah Juara yang terletak di Jalan Gayam nomor 4. Oke, ini saya melewati di perempatan jalan ya. Di sebelah kiri ini ada SD Kanisius dan di depannya itu ada SD Negeri Tukangan. Nah ini ya, depan saya ada SD Negeri Tukangan. Dan di samping kiri saya ada SD Kanisius Gayam ya.
Ini ada sejarah singkat ya SD Negeri Tukangan ya. Dulu SD Negeri Tukangan Yogyakarta berdiri pada tahun 1951, awalnya dengan nama Sekolah Rakyat Putri dan hanya menerima siswi perempuan. Namun kemudian berkembang untuk menerima semua siswa ya. Inilah sedikit singkat cerita SD Negeri Tukangan. Nah, ini saya berada di samping kanan saya. Ini ada rumah susun yang terletak di Jalan Jeminahan, Yogyakarta, yang didirikan pada tahun 2007. Dan ini tidak jauh dari Radio Rejo Buntung. Oke, di depan saya ada sebuah hotel ya, Hotel Melia Porosani Yogyakarta, yang berdiri dan diresmikan pada tahun 1994. Tepatnya pada tanggal 29 Juli 1994. Hotel Melia Porosani Yogyakarta berdampingan dengan Masjid Quwwatul Islam, sebuah masjid unik yang mengusung perpaduan arsitektur budaya Banjar dan Jogja yang terletak persis di sebelah utara hotel tersebut. Nah, inilah masjidnya, keren ya, Masya Allah ya. Ini perpaduan antara Banjar dan Jogja. Ya, tidak jauh dari Hotel Melia, dan di samping kiri adalah Hotel Melianya atau Hotel Porosani. Oke, kita mau menuju ke Malioboro. Nah, di samping kanan saya ini ada kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang beralamat di Kompleks Kepatihan Jalan Suryatmajan dan Lorejan, Yogyakarta. Nah, inilah ya kantornya ya. Oke, kita sudah sampai di Malioboro. Nah, di sini ya suasananya ya, banyak sekali orang jualan ya di sini ya, macam-macam jualan.
Oke, ini senamnya saya sudahi dulu ya, karena saya mau pulang dengan jalan kaki. Nanti kalau saya nuruti senamnya, nanti pulangnya kesiangan. Oke, ini saya mau menuju ke titik nol.
di depan saya itu ada bioskop Mataram, Yogyakarta. Salah satu bioskop legendaris yang menjadi favorit, terutama setelah bioskop Empire dan Regent terbakar, menjadikannya pilihan utama untuk menonton bagi masyarakat umum, terutama di era kejayaan bioskop Jogja tahun 70-an hingga 90-an awal. Dan kini lahannya mungkin sudah berganti fungsi menjadi bagian dari perkembangan kota seperti bangunan komersial atau fasilitas publik. Nah, ini saya sudah berada di area Puro Pakualaman ya. Nah, ini ya, dulu belum dibenteng ya. Dulu sebelum dibenteng ataupun tempatnya itu ada bangunan biliar ya. Nah, ini ya, ini proses pembangunan. Proses pembangunan Puro Pakualaman saat ini berfokus pada pelestarian dan rehabilitasi cagar budaya atau BCB, bukan pembangunan baru. Dengan program revitalisasi yang dilakukan secara bertahap oleh Dinas Kebudayaan DIY, termasuk perbaikan atap, dinding, dan struktur bangunan kuno seperti Gandok Wetan, Gandok Kilen, Gedung Purworetno, Regol Danawara, dan Masjid Besar Pakualaman 2019 sampai 2021 sambil mempertahankan konsep tata ruang Jawa klasik catur gatra tunggal. Nah, di sini saya sangat bernostalgia ya di Puro Pakualaman ya. Nah, di sini itu terkenal dengan rujak es krimnya ya. Nah, ini ya di sebelah kanan saya, depan saya ini adalah dulu warung soto dan rujak es krim terkenal ya. Enak banget rujaknya itu ya. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi ya, sudah dipindah di Pasar Sentul. Nah, di sini areanya ya. Dulu sehabis upacara ya. Dulu waktu itu kan saya masih di SD Tukangan ya. Saat upacara 17-an mesti jajan di sini. Inilah ya, kalau yang ini adalah tempat untuk biliar ya, sekarang sudah tidak ada lagi.
Nah, di sini di sebelah kiri saya ada Balai Besar Kerajinan dan Batik BBKB di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta. Memiliki sejarah panjang sejak didirikan tahun 1922 sebagai Tekstil Industrie and Batik Station oleh Belanda untuk riset tekstil dan batik. Lalu berkembang menjadi Balai Penyelidikan Batik, Balai Penelitian Batik dan Kerajinan, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kerajinan dan Batik pada tahun 1908. Oke, ini saya melewati di Jalan Kapas ya. Nah, yang di sebelah kanan itu ada Taman Makam Pahlawan ya, di sebelah kanan saya, dan di sebelah kiri itu ada Jalan Kapas. Oke.
dong. Ini juga. Ini bangkong yang di bangkong. Oke, terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.